Iya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Tidak. Oke, sebelum kita memulai, kita doa dan disiapkan dulu oleh ketua kelas. Silakan. Berdiri. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kita dari hari yang telah pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi ini kami akan belajar berkatilah kami dari awal keterangan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami melakukan itu selalu berdoa pada Tuhan. Bersiap. Mari Bu Guru beri hormat. Selamat pagi Bu. Shalom Bu. Oke, selamat pagi, shalom, silahkan duduk. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar materi tentang peran pelaku ekonomi. Ya, Ibu belajar dulu. Nanti yang tahu silakan angkat tanganmu. Kira-kira peran pelaku ekonomi yang empat pelaku ekonomi tersebut ada RPK, RPP, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Untuk masyarakat luar negeri, apa perannya? Silakan siapa yang bisa menjawab? Masyarakat luar negeri, silakan Nak. Ayo. Silakan Sharon, sini berdiri. Masyarakat luar negeri Melakukan ekspor dan Oke, terima kasih. Oke, benar atau salah? Benar. Melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, apakah ada lagi Nak? Menanamkan modal. Apa aja? Menanamkan modal. Menanamkan modal. Oke, ada lagi? Michael? Satu lagi. Apa Sarah? Memberikan bantuan. Oke, itu yang kita pelajari kemarin ya. Ada 3 peran daripada masyarakat luar negeri, berperan dalam kegiatan perdagangan internasional, ekspor dan impor, kemudian memberikan bantuan, lalu yang kemudian menanamkan modalnya seperti itu. Oke, ya bagus ya, masih ingat kalau pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, hari ini lanjutan materi kita yang minggu lalu. Kalau kemarin perannya, sekarang kita pelajari interaksi antar pelaku ekonomi tersebut. Ya, ada interaksi antara 2 sektor, lalu ada interaksi antara 3 sektor. Ini interaksi antara 2 sektor dan 3 sektor ini dikategorikan ke dalam perekonomian tertutup. Kenapa dia tertutup? Ada yang tahu? Kenapa tertutup? Tidak ada? Nah, kalau dibilang dia tertutup karena apa? Karena perekonomian itu mencakup hanya satu wilayah negara saja yang pelakunya. Ada RTP, RTK, dan satu lagi pemerintah. Itu dia. Makanya dikatakan tertutup. Satu wilayah negara saja. Seperti itu ya. Terima kasih sudah melihat pembelajaran yang minggu lalu. Nah, itu untuk gambaran pembelajaran kita di sepanjang 1 hari ini. Nanti kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok. Kemudian nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan melalui RKPD. Sebelumnya nanti ada penyajian sedikit materi yang akan ditampilkan melalui video seperti itu. Oke ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk model pembelajaran kita akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, di sini kalian akan mampu untuk menganalisis peran daripada untuk menganalisis interaksi antara pelaku ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Lalu menyajikan hasil analisis dalam bentuk kelompok ke depan seperti itu. Kita masuk saja ke dalam kegiatan intinya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Halo. Sudah, silakan bertempati duduknya sesuai kelompok. Nah, ini Ibu mau bagi LKPD. Sebelum dibagi, Ibu mau tahu dulu pemahamanmu tentang materi yang akan kita pelajari melalui pre-test. Silakan buka BCR-nya. Di situ sudah ada Ibu share link pre-testnya. Ya, perhatikan judulnya yang pre-test. Ada nanti soal dan bentuk yang berbeda. Silakan dikerjakan sekitar 5 menit saja. Sudah muncul linknya? Ya. Yang pre-test ya, Nak? YouTube podcast. Iya. Yang pre-test. Oke, silakan dikerjakan. Ada beberapa langsung muncul di layar. Ingat ya, ini masih pretestnya ya, pemahaman awal aja. Yang pretest, yang post testnya itu belum itu. Gimana? Udah selesai? Sudah Ibu. Udah? Masih ada yang belum? Sudah Bu, sudah. Rahel? Udah? Udah. Udah semua kan? Oke, sudah. Tengok hasilnya ya. Ini dibaca apa nih? Oke. Nilainya masih sudah ada yang menjawab baik, tapi ada juga yang menjawab kurang. Wajar, masih pretest seperti itu ya. Jadi kita masuk kepada intinya, sudah bagi kelompok. Nah, ini ada video yang akan Ibu tampilkan kepada kalian ya. Silakan diperhatikan dulu videonya. Perhatikan dulu. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan menolongmu melihat diagram antar pelaku ekonomi. Atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian bahasa
atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat terdapat model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemberi faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian dua sektor ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa, serta faktor produksi hanya seputar RTK dan RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor. Ya, seperti namanya, perekonomian ini terdiri dari tiga sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Kamu bisa lihat, peran RTK dan RTP di perekonomian ini sama dengan perekonomian dua sektor sebelumnya. Hanya saja, yang membedakan pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan. Di mana seperti yang kamu ketahui, pemerintah itu memperkerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik dan gas untuk memberikan fasilitas dan layanan kepada masyarakat. Lihat, kalau ini kamu bisa menyebutnya dengan perekonomian 4 sektor atau sampai 3 sektor aja. Yang 4 sektor itu nanti pertemuan yang berikutnya. Sudah dipahami videonya? Bisa? Nah, ini ada RKPD, ada soal di dalamnya. Silakan. Ada di sini silakan saja. Ya, enggak. Lihat. Nah, di situ kita lihat petunjuk kerjanya, langkahnya. Nanti kalian akan mengerjakan berdasarkan link yang sudah dibagikan. Kumpulkan informasi, boleh berbantu dengan link yang lain dan buku pelajaran ekonomi. Jawab pertanyaan, itu hanya satu pertanyaan. Ibu bacakan pertanyaannya. Jika kamu berperan sebagai RTK atau rumah tangga konsumen, apa yang kamu serahkan kepada RTP dan balas jasa apa yang kamu dapatkan? Pemerintah menerima apa saja dari RTK dan RTP? Silakan dijelaskan dalam bentuk diagram. Oke? Dalam bentuk diagram. Dimengerti pertanyaannya? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Berarti yang diminta itu 2 sektor atau 3 sektor? 3. Ya, cuma nanti waktu menjelaskan, jelaskan mungkinlah dari yang 2 sektor dulu, lalu langsung yang ketiga sektor. Langsung diagram yang 3 sektor ya, Pak ya. Yang 2 sektornya bisa digabung lagi. Ada orang merah. Ini kali.
Kayak Yeremia. Tapi diganti. Udah tinggal Bukan kelompok kita. kalau mau dibuat kata-katanya di mana itu terus angka ya sampai Ini nanti gini. Dan tersesur dari Pokoknya gak mau musik ya. Soalnya aku jelasinnya mau banget. tulisnya STK mendapatkan barang bukti dari pasar STK memberikan atau memberikan pemerintah bisa pula ke FTP milik Pak Gubernur.
SPP Makanya hati-hati untuk nomornya. Tengok ya. Ini kan sini kan. Nomor 8 sama 5 jauh kali, tapi kan jalan ini. apa ini pembelajaran? Produksi habis itu baru keluar di pasar aku baru beli. Jadi ada dari FTK ke FTP di pasar output itu antri. Jadi aku sisanya aku kalau Ipan nanti jadi moderator kita. Terus nanti kalau dia kalau ada pertanyaan jangan cepat ya. Iya. Barunya keluar ini ke sini. Iya. Membeli subsidi dan terima pajak. Salah. Pajak dulu. Kita bayar pajak dulu baru dan menerima balas jasanya kan. Tapi nggak secara langsung. Pajak itu dilakukan wajib. Orang tua kayak itu juga, tetapi bukan karena apa? Jadi kalau anggaran pajaknya nol. Udah selesai nak? Oke, anak ini udah oke? Sabar kalau kami lagi menentukan nomor siapa nomor kan sesuai dalam Sudah selesai belajar LKPD-nya. Kelompok 1 aman, kelompok 2 aman, 3 aman, 4 aman, 5 aman, aman, aman. siapa nomor 2 Ya.
Nanti silakan berikan komentarmu, kritik saran atau pertanyaan bagi kelompok yang presentasi atau kelompok penyaji. Ibu pilih di sini, ibu yang ini nggak apa-apa ya. Awal dan akhir. Kalau dalam apa kita alfa dan omega. Awal 1, akhir 5. Bisa? 1 dan 5, oke? Ya, oke. Dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Jangan kamu pause, nanti aja. Enggak busuk. Oke. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dilanjutkan oleh Jo. Jadi berdasarkan diskusi kami dan untuk menjawab pertanyaan, jika kamu berperan sebagai RTK, apa yang akan kamu serahkan kepada RTP dan bala jasa yang kamu dapatkan? Pemerintah menerima apa saja dari RTK dan RTP? Silakan dijelaskan dalam bentuk diagram. Jadi ini diagram yang sudah kami buat. Yang pertama, yang sini, jika kamu berperan sebagai RTK, apa yang akan kamu serahkan kepada RTP dan apa bala jasa? Sini kita bisa lihat kalau kita sebagai RTK, kita bakal menyediain tanah atau modal atau tenaga kerja untuk RTP. Terus RTP bakal balik lagi membalas kita dengan ya kayak sewa tanah tadi, gaji kita dari faktor produksi tadi, terus ada lagi juga bunga, laba atau sebagainya. Terus yang kedua, pemerintah menerima apa saja dari RTK dan RTP. Jadi di sini kita udah dapat lihat dari apanya diagramnya juga. Pemerintah di sini RTK sama RTP itu ngasih pajak ke pemerintah. Di situ pemerintah juga mengembalikan atau apanya disubsidi lagi. Mungkin nggak langsung dari pembangunan jalan, dari kendaraan-kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kurangnya hubungan ini terus timbal balik dari RTK ke pemerintah, dari RTK ke RTP, dari RTP ke pemerintah, RTP ke RTK itu timbal balik. Sekian dari kami. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Mungkin ibu bisa sedikit bantu biar kita ini apa dari bantuan kita sini. RTK ini Jo, RT ini buat ya. Lalu ada RTP. Lalu bagaimana? Kayak jelas. Ini RTK. RTK ke bawah kok. Ini nanti ada Ini pasar, input, pasar pasar, kemudian RTP. mananya gimana? Dari RTK ke sini. Ya, lalu, Dari pasar itu ke oke, lalu RTP, RTP balas balik balas balik, sampai ke RTK. oke, sampai sini. Lalu Itu dari RTK ke RTN. ini Oh, RTP dulu lah. RTP ada masukan barang nggak? oh iya, RTP. Ada. Menggunakan barang di pasar Rogo. Oke, ini ada pasar, Pasar Rogo. pasar. Kira-kira gini lah ya, pasar pun. Lalu
RTK juga kalau saja tadi ada lagi pembelanjaan ke pasar rumput untuk pendapatan RTP. Jadi sudah dibeli, mereka bayar, ya kan? Mereka bayar, lalu itu menjadi pendapatan bagi RTP. Oke, kemudian RTP sama RTK Mereka masih pajak ke RT. bayar pajak. Nah, pajak, ini pajak, ya kan? Lalu pemerintah balas jasa nggak? Balas lagi jasa yang mungkin dari subsidi sama pembangunan. Oke, betul. Semua gini atau ada yang beda gambarnya? Ada yang beda? Coba lihat nah. 2 sama, 3 oke, 4 gimana sekarang? Sama, 5 sama. Oke. Ada yang bertanyakan dari yang mereka jelaskan? Enggak karena sama. Karena sama ya kan Udah. Jaga ya. Untuk mulai Berarti dari kelompok berapa? Sebelumnya saya dari kelompok 3, saya mau bertanya. Tadi kan di diagram itu kan saya menjelaskan ada 3 kaki, RTK, RTN, sama RTP. Menurut kalian 3 sektor ini itu sektor terbuka atau tertutup? Berikan alasan ini. Tadi ada tertutup dengan apa? Sudah tahu pertanyaannya? Sudah. Pertanyaan dan Anda menjawab Pak. Karena ketiga sektor tersebut masih dalam satu negara. Jadi itu termasuk apa? Ekonomi tertutup. Kalau lagi sama si Umberto, termasuk perekonomian apa? Ekonominya tertutup Karena ketiga sektor tersebut masih dalam satu negara. oke, itu kemudian Umberto. Sudah puas? Oke, silakan. Yang dari destinasi kami, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Oke, kita berikan puas kepada mereka. Terakhir, kelompok tapi jadi buat makan pizza. Cuma nak ngomong apa-apa aja belum dapat 10.000. Cile di sini. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 5 alias kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari Deborah, dari Ilan. Untuk anggotanya ada si Rael, ada Deborah, ada Irlan, ada Ima, dan ada Adrian. Kita mulai dulu dari si Irlan. Jadi yang pertama ini RTK menyerahkan Ibu potong dikit, nanti langsung belajar ke situ. Gampang. Bisa bareng sama. Timothy geser sini, Pak. jadi yang pertama rumah tangga konsumen ini menyerahkan faktor produksi melalui pasar input. Terus dikirimin untuk ke RTP. Lalu RTP membayar balas jasa atas faktor produksi yang menjadi pendapatan bagi RTK. Mengirim balas jasa kepada RTK. Lalu RTP menghasilkan barang dan melalui Yang mana? lalu RTP menghasilkan barang dan melalui barang lalu diserahkan ke RTK. Oh, itu yang kalau dia RTK tadi menyerahkan dari bawah. Kalau RTP, coba itu lihat. Saya kalian dulu lagi. Apa? Ulang ya Bu? Ya, silakan. Silakan, kedua. RTP menghasilkan
baru diserahkan ke RTK, berarti dari diserahkan barangnya ke RTK. Kemudian RTK membayar barang belanjanya, terus dari RTP uang tersebut menjadi pendapatan bagi RTP. Salah itu. Nah, Oke, mungkin nanti boleh dikoreksi. kemudian pemerintah memberikan balas jasa pada RTK dan RTP dalam bentuk subsidi pembangunan. Dari sini. Iya. Iya. Saja dari kelompok kami itu. Oh, Iman. Terakhir, dari mana? Kemudian RTP dan RTK menyerahkan pajak kepada pemerintah. Oke. Susunannya, mungkin ada yang mau silakan. Lempar ke teman-teman. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak saran, silakan. Ya, tidak saran. Maaf tadi kami ada kekeliruan. Seharusnya tadi Ya, silakan Yoel. ya katanya Saya Yoel dari kelompok 2 yang bertanya di RTK, RTN sama di RTP apakah nggak ada perbalikan interaksi? Sehingga saya terima kasih. ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, silakan dijawab. Pertanyaannya, apakah tadi ketika menjelaskan RTK, RTP dan RTN, apakah ada yang salah aksinya? Iya tadi mohon maaf karena ada kekeliruan. Seharusnya mereka menerima pajak dulu, setelah itu mereka melakukan subsidi. Yang mana coba boleh dilakukan? Tunjuk menerima pajak. Iya. Berarti RTK dan RTP menerima pajak. Lalu RTN? Mungkin koreksi, bukan melakukan subsidi tapi menyerahkan subsidi, memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Oke. Selain subsidi ada juga nanti dalam bentuk pembangunan. Oke itu ya. Ada lagi? Kita silakan tutup Timothy. Oke, itu saja dari pembahasan dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Jangan dulu bergerak. Sudah. Kita di penutupan. Nah jadi silakan Michael. Ya. Untuk sebelum kita akhiri, Ibu akan melakukan proses. Baik. Sebelum kita mengikuti proses, Ibu akan memberikan penguatan dulu, lihat ke papan. Saya akan menjelaskan kembali tadi ada terbalik penjelasannya. Kita lihat yang pertama itu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi itu disediakan mereka melalui pasar input. Mereka serahkan kepada rumah tangga produsen. Sudah. Lalu rumah tangga produsen kan sudah menerima faktor produksi. Mereka balas jasa. Mereka balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Mereka kasih, kalau rumah tangga konsumen ngasih tanah sewa, berarti mereka rumah tangga produsen kasih sewa kepada rumah tangga konsumen. Kalau ngasih tenaga kerja, mereka kasih balas jasanya adalah upah ataupun gaji. Itu menjadi pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga produsen kan tadi sudah menerima faktor produksi kan, itu mereka olah menjadi barang dan jasa. Mereka menghasilkan barang dan jasa, mereka jual melalui pasar output, ya, sampai kepada tangan konsumen. Lalu konsumen sudah menerima barang, mereka harus membayar barang tersebut. Mereka bayar menjadi pendapatan bagi rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen ini punya kewajiban terhadap negara, yaitu pembayaran pajak. Kalau rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, pajaknya itu bisa
laba perusahaan itu ada pajaknya. Mereka menyerahkan kepada rumah tangga negara. Nah, konsumen kan tadi dapat penghasilan kan? Atas balas jasa tadi, karena ada penghasilan atas balas jasa tadi. Berupa penghasilan itu mereka harus bayar pajak kepada negara. Negara sudah menerima pajak, mereka kembalikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam bentuk subsidi. Misalkan subsidi bahan bakar minyak, ya. Kemudian subsidi mungkin beras bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Bulog. Atau selain subsidi, mereka membangun jalan raya, sekolah, rumah sakit untuk fasilitas bagi produsen ataupun konsumen dalam melakukan aktivitasnya. Kalau nggak ada jalan raya bisa kita aktivitas. Gimana? Ya kalau kita terbang, ya kan nggak seluruhnya harus menggunakan pesawat kan, tapi harus ada yang menggunakan jalur darat seperti itu. Itu dia. Sampai di sini, oke? Nah, inilah diagram interaksi 3 pelaku ekonomi. Kalau 2 pelaku ekonomi ini hapus. Jadi hanya si RTK dan si RTP. Itu yang 2 sektor. 3 sektor tambahlah si pemerintah ataupun negara. Oke ya. Nah, inilah materi dan pembuatan dari Ibu. Sekarang Ibu mau minta refleksi darimu berupa kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Boleh, silakan satu orang pertama. Silakan saya sendiri Kak. Yang saya pelajari hari ini itu tentang diagram interaksi pelaku ekonomi yang tertutup 2 sektor maupun 3 sektor. Dari 2 sektor itu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dari 3 sektor itu RTK, RTN, dan RTP itu rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Serta apa yang mereka menyerahkan dan apa yang mereka menerima sebagai balasan. Itu ya yang kita dapatkan hari ini. Betul, semuanya setuju dengan yang diberikan, yang disampaikan oleh Syarat? Oke, setuju ya. Nah, kita tadi udah pretest, ada post test. Post test itu adalah tes setelah mengikuti pembelajaran. Ibu sudah share di GCR, boleh silakan HP-nya nak, buka linknya, diselesaikan dalam tempo 5 menit saja, pas singkat-singkat 5 menit ya, silakan. Prosesnya sudah terbuka atau belum linknya? Sudah? Silakan dikerjakan. Dibaca soalnya baik-baik ya, ingat yang sudah dipelajari.
Sudah semua? Oke. Kita lihat dulu ya. Hampir sebagian besar sudah nilainya di atas KKM, bahkan banyak yang nilainya 1. Itulah proses kita ya. Soalnya tetap sama dengan tes, tapi proses itu diselesaikan setelah mengikuti materi atau pembelajaran. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita berjumpa untuk pelaku ekonomi 4 sektor. Hari ini 2 dan 3. Terakhir penutup adalah 4 sektor. Di mana 4 sektor itu tambah 1 apa? Luar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap ulangi kembali materi yang sudah dipelajari supaya tetap diingat. Nanti ketika mengerjakan ujian nanti ditanya kembali oleh gurunya Andriano, bisa dijawab dengan baik. Demikian kita akhiri. Mari diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Ibu saya mimpin, kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmah dan bijaksana, pengertian, pemahaman kepada guru kami dalam memahami setiap materi yang telah diajarkan. Kiranya Tuhan yang bekerja. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan penasihat Tuhan. Dan segalanya kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami.